Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Doa selesai. Ibu absen ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu akan mengasih sedikit ice breaking, yaitu pemanasan sebelum pembelajaran dimulai. Ice breaking di sini judulnya tentang tepuk jari ya. Bisa kan anak-anak? Bisa dong, kan sebelumnya kan Ibu udah ngasih kan. Nah, yuk kita bareng-bareng ya. Tepuk jari. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera cekri. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, jadilah tepuk tangan. Kita hari ini akan belajar tentang tema 1, subtemanya 3, yaitu bersyukur atas keberagaman dan pembelajaran ke-1. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kita akan belajar IPS, yaitu tentang keragaman makanan tradisional bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu belajar IPA tentang bunyi dipantulkan dan bunyi diserap. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang keragaman bangsa Indonesia. Apa saja sih keragaman bangsa Indonesia itu? Ya benar, keragaman bangsa Indonesia itu seperti alat musik tradisional, ada lagi ya musik tradisional juga, dan ada juga yaitu makanan tradisional. Ibu akan mengasih sebuah gambar. Nah ini, nah, coba tebak ini gambar apa anak-anak? Makanan apa? Ini yaitu gambar makanan seruit. Ada yang tahu bahan dasar seruit itu apa? Benar sekali, bahan dasar seruit salah satunya yaitu ikan. Ada juga sambar terasi. Terus ada apa lagi ya anak-anak? Benar sekali, ada lalapan ya. Di sini ada terong juga. Ada apa ini ya? Ada telur ya. Daerah Lampung itu sangat banyak sekali lalapan. Lalapan ini disebut sebagai sayuran-sayuran ya. Nah, oleh karena itu seruit ini dijadikan makanan khas orang Lampung. Orang Lampung itu kan senang sekali bersama-sama berkumpul dan silaturahmi. Makanya seruit ini dijadikan sebagai makanan pokok mereka untuk disantap bersama-sama. Ibu akan membacakan teks yaitu tentang Bu Salma pembuat dodol. Sebelum Ibu membacakan teksnya, Ibu akan membagikan lembaran kertasnya. Di sini kan ada 3 baris, jadi ini baris pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, di sini kan teks bacanya ada 3 paragraf. Nah, tugas kalian ketika Ibu membacakan 1 paragraf, kalian menyimaknya dan kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di lembar kertas yang telah Ibu berikan tadi ya. Ibu bacakan. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan.
Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, itu paragraf pertama. Silahkan masing-masing kelompok itu didiskusikan jawabannya itu mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Jika sudah, Ibu akan melanjutkan membacakannya lagi paragraf kedua. Sudah? Ibu bacakan paragraf kedua ya. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat adonan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Itu paragraf kedua, Nana. Silakan dijawab dulu, gimana gagasan pokok dan pendukungnya. Sudah, lanjut ke paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, mengumpulkan kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Dah. Ayo selesaikan dulu, nanti kalau sudah dikumpulkan ke ibu akan ibu nilai. Sudah anak-anak, sini dikumpulkan. Nah, kita akan melanjutkan pelajarannya, yaitu masih berkaitan dengan makanan tradisional bangsa Indonesia. Siapa di sini teman-teman yang tahu makanan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ayo tunjuk tangan. Nanti yang berani tunjuk tangan ibu kasih bintang ya. Oke, Lina apa? Ya, Lina menjawab salah satu makanan tradisional bangsa Indonesia adalah pecel. Iya benar, pecel itu memang makanan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia. Dia berasal dari Madiun, Jawa Timur ya. Silakan anak-anak, kalian buka halaman 133, kalian baca dan kalian diskusikan dengan teman kalian berpasangan ya. Sudah? Sudah ya. Kalian tadi berdiskusi tentang makanan tradisional bangsa Indonesia yang sudah kalian cicipi. Tentunya berbeda ya, masing-masing anak. Yang satu pernah merasakan ini, yang satunya makan ini, pasti beda. Nah, dari sini keragaman bangsa Indonesia, yaitu makanan tradisional ini merupakan identitas bangsa Indonesia. Jadi kita perlu sekali menghargai, yaitu gimana sih caranya menghargainya itu? Menghargainya yaitu dengan cara mencoba atau mencicipi makanan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia. Begitu ya Nana? Ibu ingin kalian menuliskan sebuah pengalaman kalian saat mencicipi makanan tradisional bangsa Indonesia. Kalian tulis di kertas dengan rapi, nanti dikumpul ya, dipajang di kelas sebagai bahan pelajaran. Ayo ditulis yang rapi ya. Tentunya beda dong, kan setiap anak kan beda-beda kayak gitu kan. Nyicipi, ada yang nyicipin pecel, nasi gudeg, nasi uduk, kayak gitu, soto atau apa ya. Sudah? Sudah. Kita akan memasuki pelajaran IPA.
Di sini kita belajar IPA tentang bunyi yang dipantulkan dan bunyi yang diserap. Ibu telah menyiapkan bahan-bahan untuk percobaan. Nah, di sini sudah ada 2 buah karton. Ibu bentuk tabung ya. Lalu ada jam arloji, ada gabus atau styrofoam, ada piring seng dan piring kaca. Lalu ada tempat ya, ini bekas kardus, bisa juga pakai buku. Ini cuma sebagai tindih. Ini 2 buah tabung ini. Caranya 2 buah tabung ini kita taruh di atas. Kita masukkan jam arloji ya, kita masukkan, lalu kita tutup yang rapat. Nah, setelah ini nanti masing-masing kelompok itu temannya ada yang satu, ada yang menutup ujungnya menggunakan 3 alat ini secara bergantian ya, dan temannya yang lain dia akan mendengarkan apa sih yang akan dihasilkan oleh bunyi dari jam yang di dalam ini, apakah dipantulkan atau diserap. Oke, masing-masing kelompok melakukan percobaan ya bergantian. Sudah? Nah, sudah ya. Silahkan ditulis kesimpulannya dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan ini. Nanti setelah ditulis, kalian presentasikan di depan. Ayo dipresentasikan ya. Sini kelompok pertama presentasikan. Kelompok kedua sudah presentasikan ya. Dan kelompok ketiga. Oke, Ibu akan menyimpulkannya ya. Jadi kesimpulan dari percobaan ini bahwa bunyi itu merupakan gelombang, di mana dia memiliki sifat dipantulkan dan sifat diserap. Bunyi yang dipantulkan itu apabila mengenai benda-benda yang bersifat keras. Seperti contoh ini, piring kaca dan piring seng. Ini kan dia keras, jadi bunyi dari jam arloji ini dipantulkan. Lalu bunyi yang bisa diserap apabila mengenai benda-benda yang lunak. Contoh gabus, styrofoam, atau bisa juga spons itu ya. Oke, hari ini kita cukup belajarnya. Tadi kita belajar apa aja, Nana? Pertama bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua belajar tentang IPS, tentang apa? Keragaman makanan bangsa Indonesia. Terus yang ketiga itu belajar tentang IPA, yaitu bunyi dipantulkan dan bunyi diserap. Ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan ya. Udah paham semua? Oke, di rumah jangan lupa belajar ya. Belajar mengulas kembali tentang pelajaran kita hari ini biar tidak lupa. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas hidupin doanya. Hati-hati pulangnya di jalan ya Nana. Jangan lupa kalau pulang, asal pulang ke rumah jangan mampir. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.